Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Masih di rumah? Baiklah, sesuai janji saya akan berbincang-bincang dengan teman yang menyiapkan APD dan masker di zaman atau di era COVID-19 ini. Ya. Ada, sebentar saya sapa teman-teman ya. Ada Adi Tambunan. Nah, ini langganan nih. Ada, sebentar, Budiawan. Kemudian ada, wah ini teman-teman baru semua nih. Andri Andri Da Sopang. Kemudian ada Zainuddin 127, Viva Hafiz, ya Bayu Da Afan, Yadi Wijaya yang pertama join, keren. Oke, jadi Yadi Wijaya, assalamualaikum. Ya, jadi kagok deh. Oke, ini banyak teman-teman yang sudah join. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain. Ini Pak Bi, saya ada pertanyaan yang out of topic, tapi tolong jawab kenapa namanya Indomie goreng, padahal tidak digoreng. Plesetan itu. Iya. Hasil akhirnya Indomie goreng. Prosesnya tidak digoreng. Itulah kemajuan teknologi. Ya. Nah, hasil akhirnya kita kenal, padahal kita belum pernah kenalan. Ada aja nih si Emas nih. Oke, jadi saya agak concern nih dengan teman-teman yang dipaksa oleh keadaan untuk diam di rumah ya. Karena saya melakukan hal itu bukan cuma diam di rumah, malah diam di kamar gitu ya. Itu yang pertama kali saya rasakan adalah vibe negatif gitu. Jadi moodnya tuh negatif terus gitu, bawaannya marah-marah gitu. Yang nggak pernah ribut sama istri, jadi mulai pengen ribut sama istri. Jadi bawaannya tuh marah-marah, semua orang, nggak cuma saya aja gitu. Jadi itu saya alami seminggu pertama. Itu saya stay di rumah, diam di rumah. Itu yang terjadi semua orang ribut, semua orang pengennya marah-marah. Jadi karena saya ini yang dianggap paling benteng paling kuat, jadi ya marah-marahnya ya alamatnya ke saya gitu. Gak apa, tapi itu sesuatu yang harus kita lalui dan alhamdulillah saya berhasil melalui secara baik ya. Jadi untungnya begitu ada perintah 2 minggu lalu, seingat saya itu tanggal berapaan ya, saya lupa. Itu diminta untuk tinggal di rumah. Waduh, kantor harus ditutup. Itu saya pada hari Senin itu betul-betul kemudian memutuskan tinggal di rumah. Senin minggu lalu ya. Untungnya saya punya hutang janji ya sama teman-teman untuk bikin workshop online gitu. Sehingga saya kemudian sibuk, otak saya jadi sibuk untuk menyiapkan materi untuk workshop online. Jadi mulai dari ini ada request dari Hana. Oke. Baik, saya menunggu Hana untuk masuk. Ini adalah teman yang akan menceritakan tentang kegiatannya. Halo Hana, apa kabar? Baik, Waduh, Papi. lama nggak ketemu kita ya.
Suaraku kedengeran nggak, Pak Bi? Kedengaran bagus, kedengaran bagus. Ya, jadi Baik, dari Pak Bi, kabarnya. Pak Bi, apa kabar? saya eh, diam di rumah, diam di rumah, berusaha untuk work from home. Saya eh, hampir frustasi, biasa sibuk sana sini. Tapi ada bagusnya ya, karena ya. Jadi eh, saya tiba-tiba merasa bahwa selama ini yang hilang di saya itu adalah waktu dalam perjalanan. Jadi dari kantor ke klien, Satu meeting ke meeting meeting, lain, meeting, satu tempat meeting. ke tempat lain. Nah, akhirnya meetingnya masih lanjut, cuman kita lakukan lewat Zoom. Ya. Jadi akibatnya yang Lebih dipangkas, efisien ya. dipangkas itu waktu jalannya. Sehingga saya pikir Iya. ya, kenapa saya selama ini sudah biasa pakai Zoom. Cuma pihak klien saya itu nggak mantep kalau nggak ketemu langsung. Ya akibatnya ya Lebih percaya ya, lebih percaya kalau ketemu. Tapi yang belum bisa saya lakukan adalah workshop lewat online itu ternyata teman-teman itu belum biasa gitu karena ya tadi maunya tuh ketemu mantep gitu ya. Iya. Ya seperti itu. Mau tanya-tanya kayaknya lebih afdol kalau ketemu gitu, Pak. Betul. Nah ini Hana, ini Iya. saya barusan dapat WA ya, Ya. update tentang darurat pandemi COVID-19. Peristiwa merebaknya virus SARS-CoV-2 yang mengakibatkan penyakit COVID-19 muncul pada awal Maret 2020 di Indonesia hingga hari ini telah mencapai 1046 kasus. Ya. Wow, per hari ini ya, Pak Bi? Per hari ini. Lumayan. Dengan 87 kasus berakhir meninggal dunia. Jadi ini luar biasa nih. Bukan jumlahnya pada hari ini saja, tapi lonjakannya itu dari hari ke hari itu luar biasa. Ya. Signifikan ya Pak, naiknya ya Pak. Tanggal 2 Maret itu masih 2 kasus. Kematiannya 0. Jadi 4 kasus tanggal 6. Jadi 6 kasus tanggal 8. Jadi tanggal 9 sudah 19 kasus. Jadi dari 6 ke 19 itu sudah triple. Iya. Ya. Kemudian Triple, iya. dari 19 ke 27 itu satu hari. Jadi bukan lagi deret hitung tapi udah menjadi deret ukur nih. Akhirnya pada hari ini kemarin kita masih 893, hari ini sudah 1046. Nah, terus kemudian juga di Jakarta saja itu dokter dan petugas medis yang ada di garda depan itu sudah 50 yang kena kasus coronavirus ini, COVID-19. Wow. Jadi iya. Setelah diselidiki ternyata mereka itu kekurangan APD, ya, APD dan juga masker ya, penutup yang sesuai dengan aturan WHO, maskernya harus gimana dan segala macam. Sampai di beberapa desa ya bahkan ya yang jauh di pelosok itu dokternya pakai jas hujan gitu. Nah, iya, jangankan di desa Pak, klinik di depan rumah saya, tempat saya berobat biasa, tadi telepon. Kita pakai jas hujan, nggak ada APD, bisa tolong jahitin nggak, katanya. gitu. Jadi, jangankan di desa Pak, di sini juga pada begitu. Ya. Begini teman-teman ya, saya lupa memperkenalkan. Mbak Hana ini adalah praktisi sebetulnya fashion ya, praktisi fashion. Ya. Yang di rumahnya ada konveksi, ada mesin jahit banyak lah ya. Kemudian soal jahit penjahit itu dari mulai yang tralala, trilili sampai masker itu dia bikin. Gitu. Jadi makanya mungkin ada baiknya kita dengar apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Hana ini, khususnya menanggapi krisis ini ya. Karena krisis itu selalu saya ingatkan bahwa krisis itu yang harus kita tangkap adalah
memang ada sebuah bencana. Tetapi bencana itu kalau kita selesaikan, dia akan membuat peluang baru sehingga nanti begitu bencana ini lewat, kita akan meroket gitu ya, akan naik bisnis kita. Nah, apa yang kita harus kerjakan selama bencana ini? Ini adalah istilahnya survival ya, business survival. Tadi saya sempat tulis juga di IG saya bahwa business survival itu ada hand sanitizer, kemudian masker, kemudian APD, itu tiba-tiba boom, itu kebutuhannya langsung naik. Kemudian frozen food langsung naik ya. Kemudian juga resto yang delivery itu langsung naik. Indomie sudah duluan naik ya. Jadi ini kita jangan melihat hanya sebagai ancaman ya. Kita juga harus melihat ini sebagai juga peluang. Nah, apa yang dilihat oleh Hana dengan adanya krisis ini? Yang pertama, untuk survival apa yang kamu lakukan? Kalau saya Pak, ya. terkait corona, aku udah prepare sebenarnya dari awal tahun. Karena kan di China sana kan corona sudah mulai dari Januari kan. Ya. Nah, peluang untuk saya pada saat itu adalah banyak pemain penjual baju atau yang punya toko yang biasa ngambilnya impor, ini akhirnya jadi bikinnya lokal di saya. Oh, oke. Sip. Nah, karena mereka tetap harus berpikir 4 bulan, 6 bulan ke depan harus dagang apa, tetap harus punya persediaan stok, apalagi menjelang Lebaran. Jadi saya dari sejak Januari itu malah fashion yang rame Pak, rame fashion, gamis, itu rame sekali, terutama fashion. Karena apa? Karena supply dari Korea, Cina, dan Bangkok, rajanya fashion nih, itu terhenti. Jadi mereka tetap harus jualan online dong, tetap harus buka toko dong, kan gitu kan. Jadi mereka udah produksi di lokal aja, produksi lokal. Dan surprisingly-nya, setelah dihitung-hitung, yang tadinya mindset mereka lebih murah impor, ternyata setelah kita hitung-hitung sama saya gitu ya, ternyata murahan lokal, Pak. Oh gitu, ya. Dan jadi mereka, ya? Betul, selama ini salah persepsi. Jadi mereka yang ngambil dari Cina, aku nanyakan, sis biasa ngambil berapa harganya, sekian-sekian, yuk kita hitung-hitungan, masuk nggak dengan harga lokal. Ternyata masih dengan Cina saja masih selisih 10-20 ribu. Wow, ya, masih bisa bikin itu profit, kalau ya? Yang iya, jadi dia bisa lebih profit, bisa sampai 20 ribu. Bahkan ada beberapa desain yang bahannya memang nggak ada di sini, kita sesuaikan dengan yang bahan ada di sini, itu bisa beda sampai 50 ribu. Jadi mereka pada kaget, oh ternyata lokal murah juga ya, gitu. Oh lokal itu bagus juga ya, murah juga ya, deket lagi, gitu. Oke, koreksi saya, jangan bilang murah lokal lebih murah, tapi lokal lebih profitable, ya. Vibe-nya positif, vibe-nya positif. Karena kamu kan vendor, kamu kan produksi kan, berarti buat kamu memang murah, ya harganya murah, buat mereka murah, tapi buat mereka menjadi profitable gitu. Jadi selama ini persepsi bahwa produk Cina lebih murah itu ternyata salah ya? Salah. Nah, banyak bahkan yang kapok lampu merah itu juga ada Pak. Lucu-lucu kasusnya. Kapok kena lampu merah, barangnya masih tersita ratusan juta. Akhirnya gimana ya udah bikin lokal aja, hitung sama juga kok, lebih profit kok, lebih oke kok, lebih deket juga, nggak pakai ongkos kirim segala macam. Jadi ya salah satu hal yang bukannya kita bersenang di atas penderitaan pandemik di China itu ya Pak, tapi ternyata dengan adanya pandemik di China itu, virus corona di China itu
kita para pemain lokal di konveksi ini khususnya kebanjiran order. Ya, menjadi ini ya, terbuka matanya ya, para pemain gitu ya, pedagang di Tanah Abang ya. Ya. Betul. Ya. Itu satu. Lebih banyak saya main yang online, Pak, yang jualannya kebanyakan online karena saya sendiri terbiasanya buat fashion yang agak premium ke atas, Pak. Oke. Ya. Jadi memang di saya tidak melayani yang grosir ke bawah, yang benar-benar grosir. Ya, itu bawah gitu. Memang kita tidak main itu. Lah ya. Ada pemain sendiri. Iya, betul. Ya. Kalau kita benar-benar mainnya lebih ke desainer, terus lebih ke online shop yang memang agak menengah atas gitu, Pak. Ya. Betul. Wah, itu bukan main jadi ya. Kita, jadi kita jaga kualitas sama jaga waktu. Ya. Dan yang ketiga, Pak, kita jaga desain. Karena banyak konveksi di luar sana nggak menjaga desain kliennya, Pak. Oke. Ya, jadi dibikin generik semuanya ya. Betul. Ya. Nah, itu pertama. Ya, saya mau kasih tahu teman-teman, Hana ini adalah alumni PBB 30. Jadi batch alumni 30 ya. Ya. Dan sudah belajar bagaimana membuat sebuah produk yang nggak cuman bagus tapi juga unik. Nah, keunikan itu ada pada desain dan ini yang sudah dijaga oleh Hana. Betul. Ya, berarti berhasil ya. Aku dapat inspirasinya juga dari kelasnya Pak Bi kok. Waktu itu mikir aku harus buat unik apa ya, orang butuh apa ya, gitu kan. Ya. Akhirnya ketemulah seiring berjalannya waktu ketemu bahwa orang itu kalau sudah capek-capek mendesain lalu tiba-tiba ditembak, rasanya dunia runtuh gitu. Jadi dari situ aku nemu berarti aku harus buat sebuah yang eksklusif, bernilai yang orang mau dari aku, karena konveksi kan banyak banget, Pak. Banyak sekali konveksi. Tapi apa ya yang berbeda? Aku harus menemukan nilai, kan Pak Bi bilang gitu, harus menemukan core value-nya gitu kan. Nah, akhirnya iya pikir-pikir orang pengen kerahasiaan desainnya dijaga, pengen memiliki pola yang eksklusif, gitu Pak. Ya, memang saya dengar dari teman yang punya PLB ya, punya logistik ekspor-impor ke Cina, itu mereka berhenti mengimpor itu dari pertengahan Desember. Itu sudah berhenti mengimpor. Nah, hebatnya ini Cina ini punya solusi yang hebat sehingga per Februari itu sudah bisa impor lagi, sudah dibuka lagi kerannya, gitu. Karena mereka juga tahu bahwa mereka sudah menyatakan diri sebagai produk dunia ya, artinya tidak ada lagi produk dunia, semua made in China kan gitu mereka bilang. Jadi karena mereka pegang janji itu, mau nggak mau mereka harus segera recover dan mereka buktikan gitu, luar biasa itu. Wuhan itu sudah clean, sekarang sudah tidak ada kasus lagi yang baru. Nah ini saya dapat kabar lagi dari teman yang punya logistik ini, dia bilang sudah normal Pak, malah sekarang ada permintaan dari Cina untuk produk-produk UKM dari Indonesia. Nah ini kesempatan nih. Saya lagi buatin proposalnya, nanti akan saya sampaikan kepada yang berwenang. Nah ini terbukti dari apa yang dilakukan oleh Hana kan, itu nggak cuma market ekspornya tumbuh, tapi juga lokalnya juga hidup kan. Jadi memang dibutuhkan suatu satu gebrakan sehingga mata kita terbuka gitu bahwa ternyata kita juga bisa murah loh, kita bisa bagus loh gitu ya. Nah, betul. Nah, terkait dengan APD-nya, apa yang sudah kamu lakukan buat teman-teman? Terkait dengan APD, jadi sejak Januari kan rame fashion, lalu tiba-tiba kan Maret marak dengan di Indonesia yang justru gantian kena
marak coronanya di Indonesia. Jadi mereka pada berpikir gitu, ini kita lebaran jualan nggak ya? Lebaran jualan nggak ya? Gitu kan. Jadi semua pemain fashion lagi mikir, mau beli bahan nggak ya? Mau jahit nggak ya? Gitu. Kita jualan nggak sih lebaran? Kayak gitu-gitu loh, Pak Bi. Nah, karena sejak tanggal 16, biasanya aku setiap hari klien banyak sekali datang ke tempat aku dan bikin ini. Sejak tanggal 16 aku kayak yang datang tuh seminggu ini cuman 3-4 orang doang, Pak Bi, gitu. Jadi benar-benar merosot banget. Ada karena ya? ke satu, orang nggak mau keluar karena memang kan dianjurkan untuk di rumah saja. Yeah. Sedangkan untuk proses produksi seperti kliennya Pak Bi, kalau nggak ketemu kayaknya nggak afdol, gitu loh Pak. Begitu juga produksi, orang maunya kan ketemu, lihat konveksinya kayak apa, terus mungkin harus lihat bahan dan segala macem gitu loh Pak. Jadi otomatis kita sejak tanggal 16 itu benar-benar nih kantor tuh sepi gitu istilahnya, nggak ada yang datang. Akhirnya karena beberapa anak Immers aku dengar mereka bergerak untuk untuk kebutuhan APD, donasi ya. Akhirnya aku bergabunglah dengan mereka. Apa nih yang bisa aku perbuat, kan kayak gitu. Apa nih bisa dibantu apa gitu. Nah, justru menjadi sebuah peluang, Pak. Saya butuh ini. Oke, langsung research, cari tahu modelnya apa sih, bahannya apa sih, bisa didapetin nggak? Oke, bisa dapet bahan segala macam, eksekusi gitu, Pak. Jadi Jadi memang benar-benar harus cepet banget gitu, tep. Dengar dapat kebutuhannya overall tuh yang baju ponco yang disleting sampai sini, itu ke satu. Kedua hair cap, ketiga masker, shoes cap untuk pelindung sepatu, terus untuk sarung tangan. Nah, mereka akhirnya banyak memberi list ke saya. Saya butuh ini. Kuantitinya sekian. Nah, dari situ aku riset harga. Dari riset harga itu, aku riset bahan bakunya. Karena aku memang latar belakangnya di dunia fashion kan, jadi kurang lebih udah ada suppliernya gitu loh. Kontak, dapat barang, oke, aku terima PO gitu Pak. It's another opportunity. Iya, dan itu benar-benar harus gercep banget gitu. Hari ini aku baru dapat barang kurang lebih sekitar 50 roll gitu, 50 roll bahan. Besok aku mau eksekusi untuk dijadikan overall dulu, yang paling penting. Sama baju untuk suster ya. Baju untuk suster tuh kayak gini nih. Kayak ini bahannya spoon bun gini. Ini tuh kayak buat masuk ke ruangan ruangan operasi gitu loh. Pabi yang dipakai begini. Oke. Tuh dipakai begini. Nanti belakang diikat. Lalu pinggangnya diikat gitu kayak mau masuk ruang operasi. Nah, aku produksi kayak gini. Gitu. Terus aku produksi masker. Masker udah ribuan biji. Belum kelar di tukang jahit aja udah diantriin gitu, udah di karena kebutuhannya melonjak ya. Betul. Ada unique sellingnya lagi Pak di masker kalau aku. Jadi aku karena sudah ikut kelasnya Pak Billy, jadi aku setiap kali membuat sesuatu tuh selalu mikir unique selling point-nya apa ya gitu, yang orang kayaknya tanpa berpikir tuh mau beli gitu. Uniknya apa gitu. Akhirnya aku keluarin lah masker yang sudah dicuci, Pak Bi. Oke.
Maskernya dari kain, bisa dicuci pakai kan. Nah, tapi kan kita kalau beli masker habis itu kan kalau beli masker yang tipikalnya kayak gini, Pak Bi, ini nggak bisa dicuci nih. Betul. Ini nggak bisa dicuci. Nah, apakah yang ngejahitnya bersih? Itu kan tanda tanya. Betul. Ya, setahu saya Karena pakai mesin tuh. iya, karena aku ada di dunia produksi, aku tahulah tukang tuh kalau lagi produksi ngapain aja gitu kan, tangannya kemana-mana, wah segala macem. Jadi Masak sambil gini. wah segala macem tadi. Jadi kalau kayak gini, nah aku orang akan nih mau pakai ragu juga nih, ininya bersih nggak kan gitu kan. Nah akhirnya aku buatlah dari kain, Pabi. Kainnya mengambil dari sisa-sisa produksi yang kemarin gitu. Jadi karena karena Tanah Abang tutup kan, Pabi. Tanah Abang tutup sampai tanggal 5 Maret. Sampai tanggal 5 April. Jadi kan kita mau beli bahan susah kan gitu. Akhirnya udah deh aku bergerak bahan yang ada dulu aku jadiin. Terus udah dijadiin, aku cuci. Setelah dicuci, direndam antiseptik. Terus digosok satu persatu pakai uap. Uapnya dikasih antiseptik juga, Pabi. Lalu masukin ke packaging sealant seperti ini. Jadi orang beli, ambil langsung bisa pakai karena udah dicuci dan udah aman gitu. Mantap. Nah, itulah. Jadi memang kalau mikirin apa ya harus unik gitu. Ya agak sedikit ribet sih karena setelah dari tukang jahit biasanya kita langsung packing aja, ini mesti cuci dulu, gosok dulu, rendam dulu. Tapi mau gimana kesehatan sekarang jadi nomor 1 kan gitu. Jadi kebersihan jadi nomor 1 sekarang gitu. Jadi ya aku buat kayak gitu, Pabi. Seperti ini. Udah ditulisan, siap pakai. Ya, itu Bu Dwita mau aku pesen. kasih Bu Dwita mau pesen. Iya, Bu Dwita. Nanti aku kirimin, Bu Dwi. Mantap. Iya. Kayak gitu. Nah, terus besok nih aku mau keluarin, ini aku jadi kasih bocoran sih. Aku besok mau keluarin bentuk topi kayak gini, Pak Bi. Oke. Jadi topi di depannya dikasih mika. Oke. Jadi ibu-ibu yang mau grocery, yang mau pergi grocery, kan takut tuh abang-abang sayurnya bersin-bersin apa batuk-batuk, virusnya kemana-mana. Jadi ini topinya ada mikanya. Ya, ada mikanya. Betul. Ini belum buat aja orang udah pada PO, Pak Bi. Besok baru mau buat pola. Luar biasa ya. Ya. Sama, nah ini kalau yang ponco APD kan kayak gini nih, Pak Bi. Ya. Sudah siap juga itu? Itu lagi jahit hari ini turun 500 potong. Shower cap. Shower cap sebenarnya lebih ke satu tenaga medis karena kan untuk melindungi rambut. Kedua, ibu-ibu ke pasar pakai shower cap sekarang. Pak Bi, pergi ke supermarket. Kemarin itu kan aku ke supermarket belanja memang kebutuhan rumah. Aku lihat ibu-ibu pada pakai shower cap karena saking nggak mau kena virus rambutnya. Iya. Jadi aku pikir kayaknya aku bikin shower cap lucu-lucu nih buat emak-emak, kayaknya oke nih. Nah, itu ada yang nanya tuh, apakah bisa pakai sistem reseller gitu? Mau jadi resellernya katanya. Sekarang ini
karena aku benar-benar mendadak banget gitu ya. Jadi aku fokus ngejar produksinya dulu. Nanti kalau memang orang-orang produksinya ini udah terlatih kan, ini kan benar-benar berubah banget nih Pak, dari yang Ya. biasa ngerjain fashion tiba-tiba disuruh ngerjain topi lah, disuruh ngerjain shower cap lah, masker gitu kan. Nanti kalau sudah memang stabil, boleh buat reseller. Kalau barangnya ada juga, nanti kontak aja Ya, langsung. luar biasa nih. Ya, mungkin saya kasih tahu teman-teman dulu ya, Hana ya. Nah, teman-teman, ini khususnya para alumni, ini suatu contoh bahwa kalau kita berpikir sesuatu yang selalu ingin unik gitu ya, maka kita tidak akan pernah kekurangan pembeli, istilahnya seperti itu. Karena kita bukan cuma mengikuti permintaan, bukan cuma mengikuti zaman, tapi kita ahead of a time. Kita ada di depan dari perubahan. Nah, ini yang pelajaran bisa kita ambil dari apa yang dilakukan di Hana ini. Saya ingin menanggapi dulu tentang krisis ini. Banyak orang yang begitu terjadi krisis, karena kita ini sekarang ini double krisis nih. Satu krisis kesehatan, yang kedua krisis ekonomi. Kenapa? Kita nggak boleh keluar rumah masalah itu. Kantor harus tutup, gitu. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ya kita nggak bisa bekerja, nggak ada pemasukan. Sehingga kita ini double krisis sekarang. Nah, kalau krisis kesehatan sudah dikasih tahu oleh pemerintah, diam di rumah, tinggal di rumah. Mengakibatkan krisis ekonomi kan seperti itu. Jadi otomatis orang begitu dengar kata krisis, itu yang pertama kali reaksinya adalah panik. Itu manusiawi sekali. Itu sangat natural sekali. Karena krisis itu sendiri di dalam definisinya adalah situasi yang tidak stabil, mengandung perubahan yang mendasar untuk jadi lebih baik atau lebih buruk gitu. Nah, Anda sudah memilih untuk menjadi lebih baik, nggak mau menjadi lebih buruk. Nah, ini artinya dia sudah berhasil menemukan pola untuk menghadapi krisis ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara kita yang di mainland itu punya belief yang sudah lama sekali dari zaman Rasulullah berdagang dengan Cina melalui jalur sutra. Itu mereka menggunakan ekonomi itu selalu dalam posisi krisis. Mereka sebutnya Weiqi. Pernah dengar ya, Ana ya? Weiqi itu Weiqiang sama Jihui. Jadi begitu ada bencana, itu pasti ada peluang. Nah, peluang baru ya. Betul. Nah, ini yang mereka believe gitu. Jadi kadang-kadang mereka rindu dengan bencana gitu. Jadi karena wah ini gue pengen dapat durian runtuh, ini gimana caranya? Nah, buat mereka yang berpikir tidak baik itu, mereka ciptakan bencana. Misalnya dibuat kosong, stok kosong di pasar, nah otomatis itu menjadi peluang baru. Istilahnya masalah lu rezeki gue gitu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, dalam ajaran Islam juga dikatakan fa'ina ma'al yusra, inna ma'al yusra. Bahwa di setiap kesulitan, di situ ada jawabannya. Ada kemudahannya di situ. Nah, ini juga sebetulnya Hana saya lihat sudah melakukan itu. Begitu ada kesulitan, cari peluangnya di mana. Begitu ada kesulitan, cari peluangnya di mana. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh teman-teman, inspirasi seperti ini. Jadi, mungkin kalau nanti teman-teman pengen tanya-tanya langsung sama Hana, gimana sih prakteknya di lapangan gitu ya. Boleh ya Hana ya, nanti boleh. Bisa masuk ke Instagramnya, namanya apa? Hana Yahana. Hananya Hana. Oh, Hananya Hana. Oke. Hananya Hana. Jadi di situ kita bisa saling sharing, karena masalah seberat apapun kalau dilakukan bersama-sama itu menjadi ringan. Ya. Jadi kayak Hana sendiri kan dimintain tolong oleh teman-teman dari Immerse itu ya, yang mereka ingin berbuat sesuatu untuk para petugas kesehatan, itu langsung memberikan ide kan,
Dan ini memang harus didistribusikan sampai ke pelosok. Karena justru problem yang paling utama ya yang ada di pelosok ini. Jumlah dokter di Indonesia ada berapa? Nah, jumlah APD di Indonesia ada berapa? Itu masalahnya. Ini sebetulnya ini adalah tugas dari orang-orang yang pakai uniform ya. Orang yang pakai seragam itulah yang punya tugas ini gitu. Jadi entah itu presiden, gubernur, menteri, lu pakai seragam, itu tugas lu. Cuma mereka kan harus bekerja itu berdasarkan aturan, berdasarkan SOP, berdasarkan step by step. Sementara Corona datang nggak pakai SOP. Corona datang blok gitu aja. Wah, ini SOP yang biasa SOP kaget nih. Jadi nggak pakai nuwun, nggak pakai ngurus surat izin masuk, nggak ngurus visa, tahu-tahu udah masuk. Nah, ini mau tidak mau teman-teman bisnis, teman yang di luar ini, yang kita tidak beruniform, bisa bergerak lebih cepat. Nah, ini teman-teman harus mensyukuri bahwa ya nggak ada salahnya kita menjadi informal governance ya. Jadi kita juga membantu pemerintah dalam pengadaan alat kesehatan dan segala macam. Jadi ini suatu fight yang positif ya. Ya, begitu Hana. Tadi banyak ada dua, bukan banyak sih. Tadi hari ini ada 2 dokter yang telepon saya secara langsung karena kebetulan saya sering berkunjung lah, sering berobat gitu. Akhirnya telepon saya. Yang ke-1 memang dia bilang, Kak Hana bikin baju APD enggak? Kita kesian banget di sini pakai jas hujan, katanya kayak gitu. Terus udah gitu jas hujannya udah mau habis katanya. Terus belum ada, udah pakai jas hujannya udah mau habis dan belum ada tanda-tanda mau masuk lagi. Dan ini di kota loh, Jakarta Barat gitu istilahnya. Dan rumah sakit kliniknya lumayan terkenal gitu. Terus kita mau pakai biaya sendiri nggak apa-apa deh. Yang penting buat diri kita sendiri aman. Ini dokter-dokter mau keluar biaya pakai kocek sendiri, bukan pakai kocek kantor gitu. Bikinin dong yang memang jangan yang sekali pakai. Jadi kalau yang aku tadi tunjukin ini kan sekali pakai, Pak Bi. Oh gitu. Nah, jadi sekali pakai 1 shift buang gitu loh. Nah, bikin yang kita bisa cuci, kita bisa semprot disinfektan atau antiseptik, kita bisa pakai lagi karena ini biaya sendiri juga, katanya gitu. Ya udah, akhirnya nggak lama dokter yang lain bicara hal yang sama juga, kurang lebih mirip gitu loh. Mereka pengen klinik-klinik yang tergabung pengen pesen atas biaya sendiri seperti itu. Akhirnya ya udah aku terimain aja, Pak Bi. Makanya tadi langsung cari-cari kira-kira bahannya apa ya yang bisa beberapa kali pakai, bisa dicuci. Berarti kan harus yang anti air juga. Karena kan mereka benar-benar di depan sekali ya. Kalau yang batuk-batuk udah pasti jelas paling depan gitu. Ya udah akhirnya dapatlah beberapa bahan dan besok baru mau dieksekusi. Mantap. Gitu. Jadi memang benar-benar kita juga harus berlomba gitu, Pak Bi, dengan keadaan. Daripada kita diem di rumah pelanga-pelongo nungguin tamu nggak ada yang datang gitu kan, akhirnya gimana nih, coba cari telepon supplier sana sini bahan apa research ini oke nggak gitu. Akhirnya udah dapat beberapa bahan yang memang enak untuk dipakai. Kalau nggak ngelekep kesian juga, panas mereka kan bisa 8 jam berkeringat gitu. Jadi ya gitulah, mungkin itu menjadi APD unique selling-nya nanti. Unique selling APD-nya nanti. Itu di grup-grup alumni dari grup 1 sampai grup 6 itu mereka pada bergerak di bidang APD juga loh. Jadi mereka ada yang
pakai konversi mana. Nah, coba Hana masuk nanti, minta Pak Kasim invite di setiap grup, supaya kalau nanti ada yang butuh bantuan untuk kepentingan dokter-dokter, itu Hana bisa penuhi dulu gitu. Jadi ini gunanya net. Di grup apa, Pak Bi? Grup apa? Ini, grup bisa bikin brand. Kamu kan di grup 3 ya? Aku alumni 30 iya, kan? Iya kayaknya. 30 berarti kamu ada di grup 2. Jadi 30 itu 21 sampai 30. Terus 31 sampai 40. Terus 41 sampai 50. Jadi ini kita udah masuk ke 70 sekarang ini. Jadi 60 ke 70. Nah, karena kan WA itu hanya bisa 250 member ya. Nah, ini udah masuk ke grup yang ke-6. Nanti kita akan masuk ke grup yang ke-7 gitu. Nah, ini nanti saya akan minta Pak Kasim invite di seluruh grup supaya kamu bisa langsung menawarkan apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses pengadaan APD mandiri ini. Iya. Kalau kita... Ya, baik. Tuh, saya invite Mbak Ana di grup ya. Pak Kasim langsung reaksi. Nah, ini hebatnya teknologi ya. Kita bisa cepat bertindak, kita baru ngomong aja udah langsung dieksekusi gitu. Sehingga tidak ada alasan bahwa kerja di rumah kita terus tidak berdaya apa-apa gitu ya. Nah, ini juga kalau memang kemudian kebutuhannya banyak, ya tadi kan ada yang menawarkan diri sebagai reseller, dari rumah bisa dropship kan, nanti Anda tinggal kirim kemana pakai last mile, JNE atau apa gitu. Iya. Ya, saya pikir bagus sekali idenya. Jadi terima kasih banyak udah kasih masukan. Oke. Makasih Pak Bi kesempatannya juga. Sebelum saya tutup, mungkin ada rangkuman atau ada saran buat teman-teman apa yang mesti dilakukan menghadapi masa depan yang nggak jelas. Mungkin sampai 3 bulan ya, karena corona ini diharapkan akan hilang dengan sendirinya ketika masuk musim kemarau. Karena panas kan, gitu, panas itu akan karena hilang. Panas. Ya, nah kemarau itu baru datang bulan Mei kan? Iya, bulan Mei Juni. Nah, Mei Juni. Nah, belum lagi ada yang namanya Lebaran kan di situ. Jadi ini kan semua menjadi tidak menentu ya istilahnya. Ya memang krisis itu memang situasi yang tidak menentu gitu. Iya betul. Yang unstable. Dan setelah corona berlalu itu belum menentu juga apakah langsung stabil atau enggak gitu ya Pak Bi ya. Ya. Oh ya, ini Bu Tita barusan nunjukin ada koperasi dari Banyumas yang kepingin kontak sama Hana nanti ya. Jadi mungkin ditulis nomor teleponnya gitu, giniin aja gitu ya. Jadi bisa langsung dihubungin secara personal. Karena ini kita harus gerak cepat ya. Nah, itu nomor teleponnya, mungkin bisa kelihatan teman-teman. Bentar, saya bacanya ya. 0 apa itu? 0857. Ini kebalik ya? Ya, terbalik. 08. Aku bacain aja deh. 0857 1-888-1870. Aku ulang ya. 0857 1-888-1870. Baik, ada koperasi dari Banyumas itu yang kayaknya butuh. Iya nih ada yang komen. Ya, 0857 ya betul. Betul itu nomornya? Bentar. 0857 1888 70. Ya, betul. Betul ya? Betul. Oke. Sip. Jadi teman-teman udah catat semuanya ya. Jadi kalau ada perlu apa-apa, Hana siap 24 jam. menghadapi virus corona. Emang
luar biasa nih, karena nggak pakai kulon, nggak pakai aplikasi kode, tahu-tahu udah masuk, semuanya berhenti. Iya. Semuanya berhenti, dan tapi selalu ada sisi positif ya, bahwa teman-teman yang main di fashion jadi melek mata bahwa nanti setelah aktif kembali nggak selalu harus beli dari Cina gitu ya, mungkin kita bisa bikin di lokal gitu ya, membantu teman-teman UKM juga yang lain. Nah, ini iya, betul. Sebuah peluang yang terjadi karena bencana tadi. Oke, baik. Iya, betul. Mungkin sebagai penutup, silakan kalau ada yang mau disampaikan oleh Hana. Apa ya? Aku sih cuman berpesan gini, waktu 1-2 hari nggak ada tamu datang kemari gitu ya. Aku seharian cuman makan nyanyi gitu, nggak ada kegiatan yang lain selain nungguin. Dan dari situ kan ini ya Pak Bi, bete gitu, biasa kita ngelayanin tamu, biasa dapat duit, dapat omset, ini nungguin apa gitu. Tapi langsung aku diingetin gini, kita harus merubah poin pemikiran kita, fokus pemikiran kita gitu loh. Jadi jangan oke, terima keadaan, ya sudahlah, pasrah gitu. Tapi ketika aku merubah, karena aku punya tujuan di kantor gitu ya, Pak Bi, aku punya tujuan sendiri, sampai Agustus dan September harus meraih sesuatu, ceritanya gitu Pak Bi. Nah, tapi dengan keadaan begini, bagaimana kita meraihnya, kan gitu ya? Bagaimana kita meraihnya? Kalau kata masta-masta atau guru-guru gitu, yang dirubah bukan tujuannya, yang dirubah bukan goalsnya, tapi caranya, kan gitu kan? Nah, kalau mau merubah caranya, berarti pikiran kita juga harus mau berubah, kan gitu. Jadi mulai dari situ aku langsung enggak manggil-manggil si corona lagi, yang tadinya kepo ngebacain grup-grup corona, nggak tahu hoax, nggak tahu apa, pokoknya semua dibacain gitu. Aku merubah tipikal bacaan aku. Jadi kalau udah rasanya ini menjerumus apa, aku langsung alihin, aku berubah lebih ke membaca research. Dalam hal seperti ini, kemarin di Wuhan yang pernah terjadi, apa sih yang dibutuhkan, seperti apa bentuknya, bahannya apa ya, gitu. Jadi lebih menggali, lebih meresearch gitu. Karena setelah fokus pemikirannya dirubah, malah lebih produktif gitu, yang tadinya cuman makan nyanyi 2 hari gitu ya. Jadi melar jadi lebih ke research sampai malam, Pak Bi seru sendiri, research sana sini. Setelah research, cari peluangnya. Oh, ternyata nggak perlu susah payah untuk mencari peluangnya. Ketika kita share, kita bisa jahit ini, bisa begini, bisa begitu, orang tuh datang sendiri. Saya perlu gitu. Jadi, bener juga ya, ketika merubah, langsung pola pikirnya langsung di switch gitu, Pak Bi. Jadi fokus kita berubah. Nah, ya aku sih percaya positif attract positif gitu. Nah, itulah yang aku percaya, dan aku yakin bagi yang sekarang lagi lesu usahanya, lagi bingung, karyawan juga kadang ada beberapa kan yang sampai dirumahkan, bener-bener nggak tahu mau masuk sampai kapan, digaji juga enggak. Nikmatin aja, abis itu rubah cara berpikirnya gitu. Fokusnya lebih ke apa yang bisa kita lakukan, cari peluangnya, research kayak gitu loh Pak Bi. Itu aja sih, tetap semangat teman-teman dalam keadaan kayak gini. Bagus. Bukan main ini yang kita pelajari malam ini dari Hana. Dia nggak cuma berteori, tapi dia juga mempraktekkan. Tadi yang dikatakan oleh Hana tadi, dia memutuskan untuk pivot. Dan justru begitu dia pivot, dia tahu
bahwa DNA-nya Hana ini bukan fashion ternyata. DNA-nya Hana ini adalah penjahit. Jadi penjahit adalah DNA-nya. Core value kemarin yang ditawarkan adalah fashion. Sekarang core value-nya APD dan lain-lain. Jadi APD, apapun yang datang ke kamu, kamu jahit aja. Itu udah DNA kamu itu. Jadi bukan betul. Menjahit itu kan menggabungkan beberapa bahan, menggabungkan beberapa desain, dan kemudian disatukan. Itu kan sesuatu yang vibe-nya positif gitu. Jadi menyatukan beberapa hal. Kamu bisa sekarang dengan DNA menjahit dan kemudian kamu punya core value kemarin fashion dan sekarang APD, kamu bisa bikin APD yang fashionable. Ya, seperti topi ya. Nah ini, iya betul. Ini sebetulnya yang rangkuman yang saya bisa berikan, dan ini ya basisnya ya dari 15 langkah formulanya yang kita buat kan. Jadi ya betul. Bahwa meskipun kita bicara soal brand, tapi yang kita lakukan sebetulnya prakteknya bisnis ya. Jadi bahwa kalau kita sudah ketemu DNA kita, itu kita kemana aja kita sudah enak. Jadi ini benar Pak Bi. Ada teman aku nanya gini, Ci, lu kok jadi jahit APD katanya? Lu kan penjahit desainer, nanti desainer pada nanya sama lu gimana lu jahit APD sekarang. Terus aku tanya, emang kalau desainer itu nggak mesen nama aku mau makan apa? Mau bayar pegawai pakai apa? Ya ada peluang hajarlah, aku bilang kayak gitu. Iya. Maksudnya dia Putri Mandira, nama konveksi aku kan Putri Mandira. Konveksi Putri Mandira ini kan udah terkenal tuh fashion gitu loh. Core value-nya memang fashion, karena nggak semua konveksi itu bisa pecah pola, bisa bikin pola-pola fashion gitu loh Pak. Nah kalau memang core value-nya tuh di situ. Nah ada yang nanya, terus kalau sekarang jadi APD, nanti apa nggak bergeser value-nya gitu? Ya kalau aku sih nanti ya itu urusan nanti, nggak usah dipikirin dulu gitu. Tapi sekarang kan kamu sudah menemukan kan bahwa saya bikin APD yang fashionable, ya. Iya. Kalau sudah normal kembali, APD nggak dibutuhkan, kembali ke fashion kan. Tapi konsep utamanya kan fashion, ya, bahwa sekarang di bidang APD itu adalah karena mengikuti suasana dan keadaannya sekarang. Jadi untuk teman-teman ini malam ini kita belajar banyak dari Hana, ya. Sudah tahu kontaknya, kapan-kapan kalau ada perlu silakan kontak. Kita masih ada 7 menit lagi, karena kalau di Instagram ini setelah 1 jam otomatis mati, jadi nggak pakai basa-basi langsung. Oh, ini cuma 1 jam ya? 1 jam, ya. Kalau lewat dari 1 jam langsung saya lagi mangap langsung mati. Nggak sempat bikin rangkuman gitu, makanya saya harus lihat terus ini waktu yang sekarang masih 53 menit, jadi masih ada 7 menit lagi. Jadi mungkin ada pertanyaan yang mau dijawab oleh Hana di teman-teman itu, nanyanya ke kamu semua sekarang jadinya. Bukan hanya ke Pak Bi lagi. Nggak ada yang nanya, tapi Pak, thank you ke Hana, luar biasa. Iya, semangat, salut, angkat jempol. Sehat berkah dunia akhiratnya, sama-sama. Kalian juga semangat. Soalnya memang banyak yang nggak semangat sih, lebih tepatnya dengan keadaan kayak gini. Tapi memang semangat itu nomor 1 sih, Pak Bi. Pak Bi juga kan udah seumur ini masih melakukan seperti ini juga karena masih punya semangat kan kayak gitu ya, Pak Bi kan gitu. Nah memang menurut aku semangat itu nomor 1 sih. Nah gimana caranya kita tetap punya semangat? Ya kita harus jaga hati, jaga pikiran, tetap positif kayak gitu. Jadi kalau yang nggak penting-penting nggak usah dimasukin. Ya memang yang saya katakan tadi, saya pun yang sering sharing atau orang menganggap saya guru pun pada waktu pertama kali masuk ke rumah untuk tinggal di rumah itu menjadi panik juga gitu. Gimana karyawan, gimana 2 bulan ke depan, sebulan ke depan,
bagaimana dengan keluarga dan segala macam, itu semua kan kepikiran. Itu normal banget gitu. Nah, Iya. untungnya saya hari pertama masuk di rumah, saya masih sibuk karena masih punya hutang program online. Jadi saya bikin materi, masih bikin konsep dan segala macam. Nah, begitu kemarin saya putuskan untuk berhenti sementara untuk kelas online-nya, saya mulai melanjutkan buku yang selama ini tidak keurus gitu ya, karena kesibukan dan segala macam. Sekarang begitu saya ada di rumah, menjadi sangat efektif untuk menulis buku. Jadi saya pikir-pikir, kalau nanti mungkin 5 April masih belum selesai masalah ini, ya mungkin bisa berlanjut ke 5 Mei gitu. Itu paling tidak udah punya kesibukan yang bisa menghasilkan. Saya pikir. Ini ada yang nanya nih Pak Bi, DNA tetap, core value bisa berubah ya Pak Bi dengan pivot ini? Sebetulnya bahkan kalau namanya banting setir, kalau Anda melakukan konglomerasi, kalau sekarang kan masih diversifikasi, artinya dengan ilmu yang sama, Anda melakukan sesuatu yang lain. Gitu. Tapi kalau sudah sama sekali ilmunya lain, disiplin ilmunya lain, misalnya kamu banting setir dari konveksi ke restoran gitu ya, itu kan ilmunya lain, itu namanya konglomerasi. Otomatis DNA-nya bisa berubah di situ. Nggak cuma core value, tapi DNA-nya bisa berubah. Jadi DNA-nya tetap tukang jahit gitu ya, Pak Bi? Ya, dia tukang jahit. Tapi kalau kamu buka restoran, kamu jadi tukang restoran, tukang masak gitu. Jadi tukang DNA masak pun bisa berubah kalau kita melakukan konglomerasi. Nah, ini banyak orang yang nggak tahan nih. Kalau diversifikasi dari penjahit fashion ke penjahit APD, nanti ke penjahit apalagi gitu ya, tenda, penjahit ke kasur gulung gitu, itu masih satu ilmu gitu ya. Ilmunya masih sama, masih benang, mesin jahit gitu. Tapi kalau sudah pindah ke masakan, pindah ke restoran, itu alatnya pun sudah lain kan. Kamu tidak menggunakan mesin jahit lagi, kamu sudah menggunakan kompor, menggunakan wajan, menggunakan kecap ya. Sehingga tidak hanya core value-nya yang berubah, tapi juga DNA-nya pun berubah gitu. Nah, ini sangat memungkinkan. Jadi bagi saya kagum sama teman-teman yang bisa konglomerasi ya. Karena dia tuh punya multi DNA istilahnya gitu ya. Di sini sukses, sini sukses, sini sukses. Karena dia mampu menjaga DNA dan core value-nya di setiap bidang kategori yang dia masuki. Ini yang luar biasa. Pak Bi, ada yang nanya nih, kalau orang yang dulunya tidak pernah jual antiseptik dan sekarang tiba-tiba jual antiseptik, bagaimana? Baikkah itu? Survival nggak ada masalah. Kamu mau jual kambing, mau jual apapun, yang penting survive dulu. Yang penting selamat dulu, hidup dulu. Nanti soal kembali ke track yang semula, itu adalah bisa kita atur kemudian. Jadi nggak ada masalah, selama masih survival. Ini juga saya yakin kamu bikin APD kan survival juga. Betul, betul. Survive dulu, nanti setelah ini lewat, kita atur lagi kan, seperti itu. Jadi menurut saya, nggak masalah juga sih, kalau misalnya kita... Menurutku juga nggak masalah, Pak Bi, karena klien kita belum tentu ngasih kita orderan terus-menerus kok, gitu kan. Jadi buat survival memang terpaksa ya begini, dan terpaksa itu kita enjoy-kan aja gitu. Enjoyin aja. Saya juga nggak akan kaget kalau nanti Hana selain menyiapkan APD juga menyiapkan apa namanya ini? Antiseptik, hand sanitizer. Hand sanitizer. Menyiapkan sabun juga, menyiapkan, karena apa? Karena kesempatan yang terbuka ada untuk jalur itu. Jadi menurut saya untuk survival jangan pakai mikir-mikir. Pokoknya yang penting kita survive dulu bagaimanapun caranya. Jadi yang ini satu lagi nih Pak Bi, terakhir kayaknya. Gimana caranya Pak Bi biar pikiran kita ke arah positif terus? Banting setir gitu. Jadi gini, ini agak lama tapi saya persingkat aja. Kamu jangan jadi botol, ya. Jangan memaksakan bentuk ini. Kalau kamu harus bentuknya ini, yang penting kamu ada di dalamnya. Jadi jadilah air dan jangan jadi botol.
Karena kalau kamu bertahan di fashion, kamu sekarang mati. Ya kan? Tapi karena kamu bertahannya di menjahit, kamu bisa kemudian menjahit APD. Jadi bentuk nggak penting. Yang penting kamu ada